Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Adeta Andini. How are you today? I hope you will always be healthy and stay enthusiastic in this learning time, right? In this video, we are going to study about gerak lurus beraturan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran dan kemudahan dalam memahami materi pada pertemuan kali ini. Amin. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, menjelaskan konsep gerak lurus beraturan. Yang kedua, menghitung kecepatan dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan. Yang ketiga, menghitung jarak tempuh dan selang waktu pada gerak lurus beraturan. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, penilaian yang digunakan itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada penilaian sikap, lalu ada penilaian pengetahuan, dan juga ada penilaian keterampilan. Nah, sebelum memasuki materi pada kali ini, saya akan mengingatkan kembali materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat? Besaran-besaran apa aja sih yang ada di gerak lurus itu? Nah, betul. Besaran-besaran yang terdapat pada materi gerak lurus yaitu ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan juga percepatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa kelajuan itu merupakan besaran skalar dan kalau kecepatan itu adalah besaran vektor. Nah, pada gerak lurus kali ini yang difokuskan untuk dibahas yaitu mengenai gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB. Nah, di sini ada 2 animasi nih yang ditampilkan. Ada kereta api yang berjalan di atas rel dan juga ada sebuah mobil yang berjalan di jalanan raya. Nah, yang mana sih yang merupakan contoh penerapan dari GLB? Yang kiri atau yang kanan? Nah, atau justru malah kedua-duanya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita simak dulu yuk penjelasan materi berikut. Nah, apa itu GLB? Ada yang tahu? Ya, GLB merupakan singkatan dari gerak lurus beraturan. Nah, kata gerak lurus beraturan ini terbentuk dari 3 kata dasar, yaitu gerak, lurus, dan teratur. Gerak yang artinya perubahan posisi atau kedudukan, lurus yang menyatakan bentuk lintasan yang lurus, dan teratur menyatakan besar kecepatan yang konstan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk garis lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan pada selang waktu tertentu. Nah, maksud dari kecepatan tetap itu adalah benda menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Nah, kecepatan pada GLB ditentukan pada sebuah persamaan yaitu V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan, S itu adalah perpindahan, dan T itu adalah waktu. Nah, suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan atau GLB apabila memenuhi beberapa ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lintasan berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Yang kedua, kecepatan benda konstan atau tetap. Yang ketiga, tidak adanya percepatan atau A sama dengan 0. Yang keempat, kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam grafik pada gerak lurus beraturan.
Yang pertama yaitu grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, dari grafik kecepatan terhadap waktu, kita dapat menentukan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh benda. Nah, panjang lintasan akan sama dengan luas daerah di bawah grafik yang dibentuk kurva dengan sumbu T. Jadi, persamaannya itu adalah S atau luas daerah di bawah grafik sama dengan V dikali T. Lalu yang selanjutnya itu ada grafik hubungan jarak terhadap waktu. Nah, dari gambar grafik kita dapat menentukan besar atau nilai kecepatan yang dialami benda, yaitu sebesar V sama dengan delta S per delta T. Nah, yang selanjutnya adalah grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Nah, dikarenakan dalam gerak lurus beraturan nilai percepatan bendanya itu adalah 0, maka bentuk grafik hubungan percepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini grafiknya. Nah, setelah menyimak penjelasan tadi, sudah tahu belum jawabannya? Yang mana yang merupakan penerapan dari gerak lurus beraturan? Yang kiri kah? Atau yang kanan? Atau malah kedua-duanya? Nah, betul, yang merupakan contoh penerapan dari gerak lurus beraturan itu adalah yang sebelah kiri. Nah, kenapa demikian? Nah, benar, karena kereta ini berjalan pada lintasan yang lurus dan kereta memiliki kecepatan yang konstan atau tetap. Dengan demikian, maka percepatannya itu adalah 0. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan itu bukan merupakan gerak lurus beraturan. Karena apa? Karena mobil mengalami percepatan atau kecepatan yang berubah-ubah. Jadi yang di sebelah kanan ini bukan merupakan penerapan dari gerak lurus beraturan. Nah, dilanjut, selanjutnya ini ada contoh soal. Nah, nomor 1. Andra mengikuti perlombaan lari 100 meter. Dalam perlombaan tersebut, Andra hanya membutuhkan waktu 10 second untuk mencapai garis finish. Berapakah besar kecepatan berlari Andra dalam lomba lari 100 meter tersebut? Nah, penyelesaiannya gimana? Pertama, kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahui itu ada S sama dengan 100 meter. Lalu ada T, waktunya itu 10 second. Dan yang ditanyanya itu adalah V, kecepatannya. Jadi yang dijawab langsung masukin ke rumus gerak lurus beraturannya. Jadi V sama dengan S per T, yaitu 100 dibagi 10 sama dengan 10 meter per second. Lalu ada contoh soal yang kedua. Dua buah motor bergerak pada lintasan lurus dan saling mendekati pada jarak 600 meter. Jika motor pertama bergerak dengan kecepatan tetap 12 meter per second dan motor kedua bergerak konstan dengan kecepatan 18 meter per second, kapan dan di mana kedua motor tersebut akan bertemu? Nah, penyelesaiannya tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahui itu ada kecepatan motor pertama atau VA, itu adalah 12 meter per second. Lalu ada kecepatan motor kedua atau VB, itu adalah 18 meter per second. Lalu ada SAB, jarak dari A ke B, itu adalah 600 meter. Nah, yang ditanyakan kapan dan di mana keduanya akan bertemu. Nah, jawab. Di sini ada sebuah gambarannya dari soal nomor 2 ini. Dimana tadi A sampai B itu tadi 600 meter. Nah, lalu ini yang di titik C itu merupakan anggap kedua motor itu bertemu di titik ini gitu, di titik C ini dalam waktu yang sama. Nah, ini yang ditanyakannya. Jarak dari A ke C-nya ya berarti. Nah, terus oleh karena keduanya bergerak dengan kecepatan tetap,
maka berlaku rumus gerak lurus beraturan. Berarti tinggal masukin aja SAC ditambah SCB itu sama dengan SAB. Nah, tinggal dimasukin, berarti rumus S itu sama dengan V dikali T. Berarti rumusnya VA dikali T ditambah VB dikali T sama dengan SAB. Lalu masukin yang diketahui, berarti 12T ditambah 18T sama dengan 600. Nah, 12T ditambah 18T itu 30T, dan T itu didapat 20 second. Nah, lalu substitusikan nilai T sama dengan 20 second itu ke rumusan SAC. Sehingga diperoleh SAC sama dengan VA dikali T sama dengan 12 dikali 20. Sehingga didapat 240 meter. Nah, jadi kedua motor akan bertemu setelah bergerak selama 20 second pada jarak 240 meter dari posisi awal motor pertama. Nah, lalu contoh soal yang berikutnya itu ada sebuah perahu bergerak konstan menyeberangi sebuah sungai yang lebarnya 120 meter. Laju perahu adalah 12 meter per second, diarahkan tegak lurus arah gerak aliran air menuju ke tempat tujuan. Jika kelajuan air sungai 5 meter per second, maka perahu sampai di seberang akan bergeser sejauh berapa meter? Nah, jadi ini bisa dilihat di gambarnya. Ini tempat tujuannya di sini, sementara gerak perahunya itu tidak searah dengan arah aliran air. Sehingga yang ditanyakan itu pastinya nanti kan dia akan terdorong oleh aliran air ya. Jadi perahunya tuh nggak mungkin akan lurus aja menyeberangnya, pasti akan nanti bergeser. Nah, yang ditanya bergesernya itu sejauh berapa meter pas sudah sampai di tempat tujuannya. Nah, jadi penyelesaiannya tulis yang diketahui. Nah, yang diketahui nih Y-nya, Y yang di sini jarak dari perahu ke tempat tujuan itu 120 meter. Lalu ada V perahu, kecepatan perahunya itu 12 meter per second. Lalu ada kecepatan aliran airnya itu adalah 5 meter per second. Nah, yang ditanyanya itu adalah yang X-nya. Kita anggap X ya. Lalu jawab dengan menggunakan perbandingan, yaitu perbandingan jarak sama dengan perbandingan kelajuan. Berarti tinggal masukin aja X per Y sama dengan V air per V perahu. Berarti X per 120 sama dengan 5 per 12. Jadi X adalah 50 meter. Jawabannya itu adalah yang C. Lalu yang selanjutnya, ada dua benda A dan B mula-mula berjarak 60 meter. Benda A di sebelah kiri, benda B. Nah, pada saat yang sama, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per second. Dan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per second. Benda A dan benda B bertemu setelah keduanya bergerak selama. Nah, penyelesaiannya seperti biasa ditulis dulu apa yang diketahuinya. Yaitu ada SAB. SAB-nya itu adalah 60 meter. Lalu ada VA sama dengan 6 meter per second. Lalu ada VB sama dengan 4 meter per second. Lalu yang ditanya itu adalah T ya. Jawab. Ini ada gambarannya seperti ini. Jadi hampir sama kayak yang sebelumnya, itu tinggal dimasukin rumus dari gerak lurus beraturannya. Berarti si SA ditambah SB sama dengan SAB. Tinggal masukin VA dikali T ditambah VB dikali T sama dengan SAB. Sehingga 6T ditambah 4T sama dengan 60. Jadi 10T sama dengan 60. Jadi T tinggal 60 dibagi 10. Hasilnya 6 second. Nah, jawabannya itu adalah yang A. Nah, di sini ada soal kuis. Silahkan kalian stop dulu videonya, lalu
Kerjakan selama 10 menit dan nanti dikumpulkan melalui email yang akan saya berikan melalui grup chat WhatsApp. Nah, lalu apa kesimpulannya pada pembelajaran kali ini? Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk garis lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan pada selang waktu tertentu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ini ada tugas latihan soal untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai gerak lurus beraturan. Nah, batas waktu pengumpulannya itu yaitu 1 minggu dari pemberian tugas. Nah, kemudian jangan lupa pertemuan berikutnya itu akan dibahas mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, silakan kalian pelajari dan cari tahu apa itu GLBB. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat untuk kalian semua. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.